Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi function di Golang. Sebelumnya, sebenarnya kita sudah mengenal sebuah function yang wajib dibuat agar program kita bisa berjalan, yaitu function main. Jadi sebenarnya sebelum-sebelumnya teman-teman harusnya udah sering banget ngelihat sebuah function di dalam Golang itu. Nah, function itu apa sih? Function itu adalah sebuah blok kode yang sengaja dibuat dalam program agar bisa digunakan secara berulang-ulang. Nah, biasanya bahkan ya kalau di Golang, karena dia istilahnya bahasa pemrograman yang sederhana, kita biasanya bakal banyak sekali membuat function di Golang. Di Golang itu dia tidak berorientasi objek seperti bahasa pemrograman Java atau C++. Jadi semuanya kode program kita pasti bakal dibuat dalam sebuah function. Cara membuat function itu sangat sederhana, hanya dengan menggunakan kata kunci func ya. Jadi func ini singkatan dari function sebenarnya. Nah, lalu diikuti dengan nama functionnya. Lalu diikuti dengan blok kode isi functionnya. Menggunakan tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, setelah membuat function, kita bisa mengeksekusi function tersebut atau istilahnya memanggil function tersebut dengan cara menggunakan kata kunci nama functionnya diikuti dengan tanda kurung buka, kurung tutup. Nah, seperti apa? Kalau masih bingung, kita lihat contohnya. Jadi seperti ini. Jadi kan sebelumnya sebenarnya teman-teman sudah pernah bikin function ya, namanya adalah function main. Function main itu adalah function yang akan dieksekusi sama kode program si Golang secara default. Nah, teman-teman juga bisa membuat function selain function main. Contohnya di sini saya akan bikin sebuah function yang namanya say hello. Teman-teman di sini silakan masukkan nama functionnya. Biasanya ini ya, nama function itu nggak bisa mengandung spasi. Jadi say spasi hello itu nggak bisa. Jadi contohnya seperti ini. Teman-teman bebas sih sebenarnya bikin nama function mau kecil semua, mau besar semua dan sebagainya. Nah, tapi nanti ada aturannya. Bukan aturan sih ya, lebih ke best practice orang-orang kebiasaannya membuat function seperti apa. Nanti kita akan bahas mungkin di materi yang bagian accessibility dari si function itu sendiri. Nah, kalau sekarang anggap aja teman-teman bebas membuat nama functionnya. Contohnya di sini saya bikin nama functionnya menggunakan style camel case. Jadi diawali dengan huruf kecil, saya tuh kata selanjutnya diawali dengan huruf besar dulu. Say hello contohnya. Jadi say-nya kecil, S-nya, lalu di sini hello-nya hanya besar. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal masukkan kurung buka, kurung tutup, lalu kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Di sini adalah blok kode si function-nya. Nah, kalau teman-teman pengen mengeksekusi function tersebut, teman-teman cukup di function main tambahkan si say hello, lalu kurung buka, kurung tutup. Secara otomatis nanti dia akan mengeksekusi si function ini. Kalau teman-teman di sini masukkan 2 kali, maka si function ini akan dieksekusi sebanyak 2 kali. Nah, oke, kita langsung praktekkan aja. Oke, ini saya close dulu. Kita buat filenya function namanya. Nah, di sini saya akan buat function say hello. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita ya sederhana sih, cuma hello world misalnya. Nah, di sini kalau teman-teman pengen mengeksekusi function ini, teman-teman cukup menggunakan kata kunci yang sama dengan nama functionnya, say hello, lalu diikuti dengan kurung buka, kurung tutup. Seperti ini. Oh, ini ada yang salah nggak? Sorry. Oh iya, ini saya salah H-nya ya. H-nya kecil, karena kalau di Golang itu dia case sensitive, jadi nggak in case sensitive gitu, jadi case sensitive. Jadi kalau di sini hanya besar, di sini teman-teman juga harus hanya besar. Seperti ini. Nah, teman-teman bebas mengeksekusi berapa kali, misalnya say hello lagi, say hello lagi. Kalau di sini teman-teman eksekusinya 3 kali, artinya kode program yang ada di blok function ini akan dieksekusi sebanyak 3 kali. Nah, oke, kita coba running contohnya. Nah, ini keluar hello world sebanyak 3 kali. Ya, karena kita mengeksekusinya sebanyak 3 kali. Atau teman-teman bisa pakai perulangan misalnya. For i 0
i kurang dari sama dengan atau kurang dari 10, i++ say hello. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau di running akan keluar sebanyak 10 kali ya. Kenapa? Karena kita melakukan perulangan dari 0 sampai 9, artinya 10 kali. Jadi ini pun akan dieksekusi sebanyak 10 kali. Nah, jadi seperti ini cara membuat function di Golang. Cukup sederhana ya. Teman-teman menggunakan kata kunci fancy, yaitu nama functionnya, kurung buka kurung tutup, kurung kerawal buka. Di sini blok kode programnya terserah. Contohnya di sini saya mau 3 baris, 4 baris, dan sebagainya terserah, nggak ada batasannya. Lalu ditutup dengan kurung kerawal tutup untuk mengakhiri si functionnya. Next, kita akan bahas tentang function parameter di Golang.